Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di sini kita akan belajar tentang uji analisis kolerasi persen dengan SPSS. Nah, yang perlu kita pahami terlebih dahulu di sini yaitu tentang konsep dasar analisis kolerasi. Nah, di sini yang pertama ada uji kolerasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi atau yang biasa disebut R. Sederhananya seperti ini. Uji kolerasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, sekaligus mengetahui tingkat hubungannya itu apakah termasuk kategori sedang, erat, atau kategori yang sangat sempurna tingkatannya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada jenis hubungan antar variabel X dan Y, dapat bersifat positif dan negatif. Nah, jadi sifat hubungan antara variabel X dan Y ada yang positif, artinya kalau positif itu semakin tinggi variabel X, maka akan meningkatkan variabel Y. Nah, sebaliknya, ada juga yang bersifat negatif. Artinya, kalau negatif itu semakin tinggi variabel X, maka akan menurunkan variabel Y. Seperti itu. Nah, itu adalah konsep awal yang perlu kita ketahui atau kita pahami terlebih dahulu sebelum kita melakukan analisis kolerasi. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah pengolahan data dengan SPSS. Nah, di sini saya mempunyai data penelitian yang sudah saya siapkan. Nah, di sini ada data motivasi sebagai variabel X, kemudian data kinerja sebagai variabel Y. Nah, kita akan mencari apakah motivasi ini berhubungan dengan kinerja seseorang. Oke, lanjut. Sekarang kita buka program SPSS-nya. Nah, di sini. Yang pertama, kita klik variabel view. Nah, di sini. Kemudian, di name, ini saya akan tulis X. Kemudian di baris kedua, saya tulis Y. Nah, kemudian selanjutnya label. Nah, di label ini saya akan tuliskan motivasi. Yang X ini motivasi. Kemudian yang Y, saya tulis kinerja. Nah, di sini kemudian kita klik data view di bawah. Klik data view. Nah, di sini sudah terlihat ya. Ada muncul huruf X dan Y. Nah, kemudian selanjutnya kita copy data yang sudah kita siapkan tadi. Nah, ini data yang sudah saya siapkan tadi. Kita copy. Kemudian kita paste di sini. Nah, sini sudah terlihat ya. Selanjutnya, sekarang kita masuk
ke analisis data. Jadi di sini saya klik Analyze. Selanjutnya saya klik Correlate. Kemudian saya klik Bivariate. Nah, sini ada muncul, kita copy ya. Kita copy dua ini, kita pindahkan ke variabel. Nah, selanjutnya di sini kita di bagian correlation coefficient ini kita klik percent. Kemudian yang test of significant itu kita klik yang two-tailed. Selanjutnya yang terakhir itu flex significant correlation. Nah, di sini kita tinggal klik OK. Nah, outputnya di sini sudah muncul ya, kita bisa lihat. Nah, untuk analisis kolerasi perlu kita pahami dulu tentang keputusan dalam uji kolerasi. Nah, sehingga kita nanti bisa menyimpulkan apakah antara variabel X dan variabel Y atau motivasi dengan kinerja mempunyai hubungan yang signifikan. Kemudian nanti kita juga perlu ketahui tingkat hubungannya itu seperti apa. Nah, di sini untuk dasar pengambilan keputusan. Jadi di sini yang pertama itu ada jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka dia berkolerasi. Nah, jika nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Seperti itu. Nah, dari hasil output ini bahwa nilai signifikansi untuk hubungan motivasi dengan kinerja adalah sebesar 0,229. Nah, artinya kalau nilai ini lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara motivasi dan kinerja. Seperti itu. Nah, kemudian pedoman derajat hubungan. Nah, di sini kita lihat untuk nilai percent correlation-nya itu 0,261. Nah, kalau kita rujuk pedomannya, berarti letaknya di sini. Di 0,21 sampai 0,40. Nah, berarti tingkat hubungan antara motivasi dengan kinerja itu termasuk kategori lemah. Nah, ini termasuk kategori lemah ya dia. Seperti itu. Kemudian, jika kita ingin melihat arah hubungan itu positif atau negatif, itu pedomannya adalah mulai pada percent correlation. Nah, di sini. Nah, nilainya positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi berhubungan secara positif terhadap kinerja dengan derajat hubungan korelasi yang lemah. Seperti itu. Cukup sampai di sini teman-teman penjelasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.